Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Abilia Paramita, NIM A1D018010. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanaman sagu, baik dari taksonomi, morfologi, teknik budidaya, dan pengelolaan pasca panennya. Secara taksonomi, tanaman sagu masuk ke dalam ordo Spadiciflora, famili Palmae, genus Metrosylon, spesies Metrosylon sp. Tanaman sagu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, bahan makanan. Yang kedua, perabot rumah seperti daunnya dijadikan sebagai atap, tulang daunnya dapat dijadikan dinding, lidinya dapat dijadikan sapu, kulit batangnya dapat dijadikan lantai. Kemudian yang ketiga adalah pakan ternak, media tanam, sebagai sumber energi, dan dapat mengkonversi air tanah. Sagu tumbuh dalam bentuk rumpun. Setiap rumpun terdiri atas 1-8 batang dan di setiap pangkal batang tumbuh 5-7 anakan. Tinggi pohon dewasa berkisar 8-17 meter tergantung pada jenis dan tempat tumbuhnya. Tajuk tanaman berbentuk pelepah yang berdaun sirip dan berduri. Daun berbentuk memanjang dan agak lebar, berakar serabut, dan batangnya berdiameter 60 cm sebagai penimbun pati utama. Selanjutnya yaitu budidaya tanaman sagu. Yang pertama, persiapan lahan. Lahan dipilih sesuai dengan ketentuan, kemudian lahan dibersihkan dari semua vegetasi yang ada. Kemudian dibuat bedengan, yaitu dengan cara blok. Biasanya perusahaan perkebunan sagu menggunakan ukuran blok 400 x 400 meter, jadi satu blok luasnya 16 hektar. Kemudian kegiatan pembibitan, diawali dengan persiapan bibit, yaitu dimulai penentuan blok pengambilan bibit, seleksi bibit, dan pengambilan bibit. Kemudian bibit ditanam. Bibit sagu dibenamkan ke dalam lubang tanam dan ditutup dengan tanah. Jarak tanam yang digunakan yaitu 6 x 6 meter. Selanjutnya yaitu kegiatan pemeliharaan. Yang pertama ada penyulaman. Penyulaman merupakan kegiatan menanam kembali tanaman sagu pada rumpun sagu yang mati karena kurang beradaptasi dengan lingkungan di lapangan atau terserang hama dan penyakit. Bibit yang digunakan merupakan bibit dengan varietas yang sama dengan bibit yang ditanam sebelumnya. Kegiatan penyulaman sebaiknya dilakukan pada musim hujan karena permukaan air tanah dapat tinggi. Selanjutnya yaitu pemupukan. Jenis pupuk yang digunakan untuk tanaman sagu adalah jenis pupuk yang mengandung unsur-unsur nitrogen dalam bentuk urea, fosfor dalam bentuk sp36, kalium dalam bentuk KCl, dan magnesium dalam bentuk kiserit. Pemupukan dilakukan dengan membenamkan pupuk dalam tanah agar tidak terbawa air sebelum terabsorpsi oleh akar tanaman lahan yang berada di daerah rawa atau dataran rendah dan pasang surut yang sering terjadi luapan air. Kegiatan pemeliharaan selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Hama utama yang menyerang sagu yaitu kumbang Orestes rhinoceros, Sesava, dan Artona sp. Lalu penyakit yang menyerang adalah bercak kuning yang disebabkan oleh cendawan Cercospora. Umumnya, pengendalian hama dan penyakit masih menggunakan pestisida dan penyemprotan dilakukan jika serangan telah melewati ambang batas. Tanaman sagu yang siap panen memiliki ciri-ciri antara lain umur tanaman antara 7-12 tahun atau tergantung dari varietas dan kondisi tanaman di lapangan. Tinggi pohon antara 10-15 meter, diameter 60-70 cm, tebal kulit luar 10 cm, dan tebal batang yang mengandung sagu sekitar 50-60 cm. Tanaman sagu yang siap panen juga belum muncul bunga. Langkah-langkah pemanenan sagu yang pertama, pembersihan untuk membuat jalan masuk ke rumpun dan pembersihan batang yang akan dipotong untuk memudahkan penebangan dan pengangkutan hasil tebangan. Yang kedua, sagu dipotong sedekat mungkin dengan akarnya. Pemotongan menggunakan kampak atau mesin pemotong seperti gergaji mesin.
Yang ketiga, batang dibersihkan dari pelepah dan sebagian ujung batangnya karena acinya rendah, sehingga tinggal gelondongan batang sagu sepanjang 6-15 meter. Gelondongan tersebut dipotong-potong sekitar 1 meter untuk memudahkan pengangkutan. Selanjutnya adalah pasca panen. Prinsip ekstraksi pati sagu yaitu terdiri dari pembersihan gelondongan atau batang sagu yang sudah ditebang dari kulit serat yang kasar setebal 2-4 cm. Pembelahan gelondongan menjadi beberapa bagian, kemudian dilakukan pemarutan dan pemisahan pati sagu dari sabut serta pengeringan pati sagu. Sekian penjelasan tanaman sagu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.